Pemirsa, kapal motor penumpang yang mengangkut 17 penumpang terbakar di perairan Pulau Tarahan, Serang, Banten. Beruntung seluruh penumpang bisa dievakuasi dengan selamat. Satu persatu penumpang kapal motor KMP Mutiara Verindo II ini dievakuasi menggunakan KN SAR Putuka dan KN SAR Drupada serta dibantu KN Tanjung Datu milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Sebelumnya para penumpang panik saat asap tebal muncul dari kapal yang membawa 17 penumpang tersebut. Kapal terbakar di perairan Tarahan, Serang. Beruntung 17 korban dalam kapal bisa dievakuasi dengan selamat. Hingga kini petugas masih mendalami penyebab terbakarnya KMP Mutiara Verindo II. Dari Serang, Banten, Mahesa Aprianti, Ainus melaporkan. Ratusan kurir antre untuk retur barang yang tidak sesuai pesanan pelanggan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Karena nyaris rusuh, polisi pun turun tangan menertibkan mereka. Ratusan kurir antre saat akan retur barang pelanggan yang tidak sesuai pesanan di salah satu mitra agen online shop di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Banyaknya kurir yang antre bahkan menutup sebagian akses jalan warga yang ingin keluar masuk rumah. Kericuhan sempat terjadi saat para kurir berebut masuk duluan. Polisi pun akhirnya turun tangan menertibkan mereka. Para kurir diimbau tertib karena operator online shop yang bekerja hanya 2 orang. Sementara pihak mitra agen paket berkoordinasi dengan mitra lain agar lebih banyak lokasi yang bisa dibuka untuk penukaran barang. Pada pukul 3 sore beberapa lokasi mitra agen paket lainnya mulai beroperasi untuk mengakomodasi pengembalian barang yang tidak sesuai. Antrian para kurir yang menutupi jalan warga pun akhirnya mulai berkurang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Hendak silaturahmi ke rumah kerabat, sepeda motor yang ditumpangi pasutri menghantam minibus di Jalan Raya Cilengsi, Bogor. Sang istri tewas di lokasi, sementara suami alami patah tulang kaki. Seorang wanita tergeletak tak bernyawa di pinggir Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Korban alami luka parah di kepala usai sepeda motor yang dibawa suaminya menghantam minibus dari arah berlawanan. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor yang tiba langsung mengevakuasi korban ke RS Abdul Rajak Cilengsi. Peristiwa kecelakaan berawal saat sepeda motor yang ditumpangi pasutri itu melaju dari arah Cilengsi menuju ke arah Jonggol hendak bersilaturahmi ke rumah kerabat. Saat hendak menyalip, diduga motor korban menyenggol sepeda motor yang berada di depannya hingga oleng dan menghantam minibus yang melaju dari arah berlawanan. Korban tewas akibat benturan keras di kepala, sementara suaminya alami patah tulang kaki dan dilarikan ke RSUD Cilengsi. Kronologinya kan saya posisi di belakang, nah dia kan sama anaknya juga arahnya ke sana. Nah saya tahu anaknya tuh oleng kan, tahu-tahu ada motor dari sono, arah sono, mobil dari sini dibilang pelan juga enggak, ya namanya kita sepi jalan, jebret aja, adu banteng gitu kan. Usai olah TKP, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan serta sopir minibus diamankan ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 6 penumpang minibus korban longsor di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Total ada 10 korban longsor yang ditemukan meninggal dunia. Total, korban longsor berjumlah 10 orang. Setelah 3 korban di mobil pick-up ditemukan, tim SAR gabungan kembali menemukan 6 korban tanah longsor di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 6 korban ditemukan dalam minibus yang tertimbun material longsor. Seluruh korban dievakuasi tim SAR dengan membongkar atap mobil. Terdapat 2 korban balita dan 4 dewasa. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata. 6 korban merupakan warga Klopo 10,
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang hendak berlebaran ke kerabatnya di Kota Batu. Jenis minibus, proses evakuasi juga alhamdulillah sudah selesai. 7 korban yang mana 1 korban sudah kemarin kita bawa ke Sumber Gelagah, sudah kita serahkan kepada pihak keluarga korban melalui DVA Bidokes Polda Jawa Timur. Yang 6 hari ini karena kondisi kontur dampak dari bencana sehingga kita bawa ke Rumah Sakit Batu. Terkendala medan yang terjal menyulitkan proses evakuasi. Hingga Jumat siang, 10 korban tanah longsor yang berada di 2 mobil tersebut ditemukan dan diserahkan ke pihak keluarga usai diidentifikasi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Suasana haru menyelimuti kedatangan 3 jenazah korban longsor di Pacet, Mojokerto. Ketiga korban merupakan satu keluarga yang hendak berlebaran ke Blitar, Jawa Timur. Sejumlah kerabat dan warga desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto ini histeris saat ketiga jenazah korban longsor tiba di rumah duka. Korban terdiri dari ayah, ibu, dan balita berusia 3 tahun. Usai disolatkan, ketiga jenazah langsung dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman umum desa Jati Jejer. Menurut kerabat, korban sengaja melintasi wilayah Cangar untuk membeli oleh-oleh. Sudah dibilangin sama keluarga korban ibunya, nggak salah. Dibilangin gimana mas itu? Suruh lewat bawah, lewat bawah aja. Tapi ya nggak tahu, udah musibah Pak. Sebelumnya bencana tanah longsor menyapu 2 mobil yang sedang melintas di jalur penghubung Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto pada Kamis lalu. 10 orang tewas dalam insiden ini. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jari seorang pria menghitam akibat cincin tersangkut sejak sebelum Lebaran di Depok, Jawa Barat. Evakuasi berjalan dramatis lantaran korban berteriak dan berontak. Sejumlah petugas berusaha menenangkan pria MN saat evakuasi cincin yang tersangkut di jari tengahnya di markas Damkar Depok, Jawa Barat. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban terus berteriak dan berontak. Padahal jari korban sudah nampak menghitam karena terlalu lama tersangkut cincin. Petugas membutuhkan waktu untuk melepas cincin sambil terus-menerus membujuk korban agar tetap tenang. Setelah 2 jam, cincin bisa dilepas dan dari keterangan korban, cincin sudah tersangkut sejak sebelum Lebaran. Namun baru dievakuasi pada tanggal 2 April lalu. Lama berjalannya karena dilihat dari kondisi jari memang sudah menghitam dan kami meyakini itu jaringannya memang sudah mati. Cuma saya nggak tahu ya medis itu seperti apa diagnosanya. Dan dia juga bilang, boy, kita sih sarankan memang kenapa kok baru dibawa ke damkar saat itu ya. Petugas damkar pun mengimbau korban untuk menemui dokter perihal jarinya yang sudah menghitam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melayat mendiang Uskup Agung Kupang Petrus Turang ke Gereja Katedral Jakarta. Prabowo mengenal Uskup Petrus sebagai orang yang baik. Prabowo Subianto tiba di Gereja Katedral Jumat siang melihat almarhum Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang Petrus Turang untuk terakhir kalinya. Prabowo juga menyatakan masih ada hubungan kekeluargaan dengan almarhum, sekaligus memberikan penghormatan terakhir. Semasa hidup, almarhum Uskup Petrus Turang dikenal Prabowo sebagai sosok yang baik dan banyak bekerja untuk rakyat. Sering ketemu dan juga ada hubungan keluarga juga. Jadi ya saya kira sebagai manusia kita memberi penghormatan kita ya. Iya, beliau orang baik ya, selalu berpikir positif dan beliau selalu kerja untuk rakyat kecil, itu yang saya tahu.